Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Mordasis dari kelas A Program Studi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan bahas materi tentang fenomena perubahan sosial yang terjadi di masyarakat menggunakan perspektif sosiologi. Sebelum berbicara lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu perubahan sosial. Jadi, perubahan sosial dipahami sebagai proses. Artinya, perubahan sosial akan terjadi sepanjang masa, mengingat masyarakat terus bergerak, berkembang, dan berubah. Setiap individu atau kelompok dalam masyarakat pasti akan mengalami suatu perubahan. Hal ini terjadi karena setiap individu dan anggota kelompok masyarakat tersebut memiliki pemikiran dan kemampuan untuk terus berkembang dari waktu ke waktu. Seringkali perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya unsur-unsur yang harus dilakukan dalam mencapai kehidupan lebih layak di masa depan. Perubahan ini dipicu oleh keinginan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik. Walaupun perubahan sosial pasti terjadi dalam masyarakat, kuantitasnya tidak serta-merta sama. Ada masyarakat yang mengalami perubahan secara cepat dan ada pula yang berlangsung lambat. Hal ini menyebabkan perubahan sosial terpilah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, perubahan evolusi dan revolusi. Perubahan evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat dengan waktu yang cukup lama tanpa ada kehendak dari masyarakat yang bersangkutan. Perubahan ini terjadi karena adanya dorongan dari masyarakat untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan hidup di waktu tertentu. Contoh perubahan evolusi yaitu modernisasi yang mengakibatkan perubahan pada sistem transportasi dan perbankan. Sedangkan perubahan revolusi merupakan perubahan yang berlangsung cepat tanpa direncanakan sebelumnya. Perubahan ini seringkali memicu ketegangan dan konflik sosial di awal prosesnya. Contohnya, Revolusi Kemerdekaan 1945 yang terjadi di Indonesia. Perubahan ini merombak tatanan kepala negara, wakil kepala negara, struktur kabinet, sampai perilaku masyarakat. Yang kedua yaitu perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang terjadi karena ada perencanaan dari pelaku perubahan, yaitu seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ialah perubahan yang berlangsung di luar jangkauan dan pengawasan masyarakat. Perubahan ini dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan masyarakat. Contohnya, kecenderungan untuk mempersingkat prosesi adat pernikahan yang memerlukan biaya besar dan waktu lama. Yang ketiga yaitu perubahan kecil dan besar. Perubahan kecil berarti perubahan pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi lembaga kemasyarakatan. Contoh, perubahan model rambut, pakaian, sepatu, dan lainnya. Sementara perubahan besar adalah perubahan yang memberi pengaruh langsung bagi kehidupan masyarakat. Perubahan ini terjadi sebab ada hal baru yang mampu menggantikan fungsi sesuatu yang lama. Misalnya, pemakaian mesin traktor dalam membajak sawah menggantikan peran dari tenaga kerbau dalam cara pertanian tradisional. Berikut sejumlah contoh perubahan sosial budaya akibat proses modernisasi yang selama ini ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, perubahan teknologi kendaraan. Di zaman dahulu, manusia berpergian menggunakan kereta roda yang memanfaatkan tenaga hewan, layaknya kuda ataupun sapi untuk menggerakkannya. Namun kini, setelah ditemukan mesin pada kendaraan bermotor, manusia dapat bepergian dengan nyaman menggunakan mobil dan motor. Yang kedua yaitu pakaian. Modernisasi dan globalisasi di masa sekarang sangat mempengaruhi cara berpakaian masyarakat. Jika di masa lalu masyarakat Indonesia kerap memakai pakaian tradisional dan baju adat, saat ini kebiasaan itu semakin sulit ditemukan. Banyak orang yang kini memakai pakaian sesuai dengan tren yang sedang viral maupun sekedar ingin mengenakan sesuai selera mereka. Sedangkan pakaian adat hanya dikenakan di momen tertentu saja, seperti dalam acara pernikahan. Contohnya adalah maraknya pakaian dari kain jeans, bahan kaos.
Yang ketiga yaitu bangunan rumah. Rumah zaman dahulu sangat sederhana yang terbuat dari anyaman bambu dan atap daun kering. Modelnya pun dibuat sesuai dengan bangunan khas rumah adat dari masing-masing daerah. Sekarang, rumah-rumah dibangun dari bahan campuran semen dan pasir yang kokoh dengan model beraneka macam ragam. Rumah sekarang juga banyak dibangun lebih dari satu lantai dengan sistem penerangan dan pembuangan yang lebih baik. Selanjutnya yang keempat yaitu alat komunikasi. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan surat dan telepon umum sebagai alat komunikasi jarak jauh. Sekarang setelah hadirnya smartphone, banyak orang berkomunikasi dengan lebih mudah dan cepat dengan sarana internet. Selanjutnya, yang kelima adalah permainan anak-anak. Perubahan sosial sangat terlihat dari berubahnya permainan yang digemari anak-anak. Jika zaman dahulu anak-anak sering bermain petak umpet, lompat lari, kelereng, layangan, gobrak sodor, dan permainan lain bersama teman-temannya, saat ini hal itu merupakan barang yang langka. Kini anak-anak lebih gemar bermain game online seperti Mobile Legends, PUBG, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu sikap. Perubahan sikap ini bisa dilihat dari tata cara berinteraksi atau perilaku masyarakat. Misalnya, kini lebih banyak masyarakat yang berani bersikap kritis terhadap pemerintah. Contoh lain ialah tata cara pergaulan atau komunikasi antara generasi muda dengan para orang tua yang lebih egaliter. Selanjutnya yaitu bahasa. Jika pada zaman dahulu mayoritas masyarakat Indonesia cuma menguasai bahasa daerah masing-masing, saat ini kondisinya sudah berubah. Banyak orang yang sekarang menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Proses migrasi ke daerah lain juga menyebabkan banyak orang dari suatu daerah menguasai beberapa bahasa daerah lain. Globalisasi juga membuat lebih banyak orang di tanah air saat ini mampu menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.